Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat YAI Persis Bandung. Alhamdulillah nih Book Talk part 2 bersama rekan-rekan dari para penulis buku Antologi Senandika kembali hadir nih teman-teman. Nah, tentunya narasumber kita kali ini pun tidak kalah hebat teman-teman. Ada teteh editornya nih dan penulis yang luar biasa juga teman-teman. Siapa mereka? Let's go, kita berkenalan. Oke, halo. Nah, gimana teh kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik banget, sangat baik. Waduh, sangat excited sekali ya sepertinya. Nah, oke. Sebelumnya kita pastinya perkenalan dulu kan ya. Nah, boleh coba perkenalkan dirinya Teteh? Iya, boleh. Perkenalkan, nama aku Fitria Ainur Rahma. Mungkin bisa dipanggil Aini ya. Iya, Teh Aini. Aku dari semester 6 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. Wih, kelas semester 6 nih guys. Oke, selanjutnya. Halo pemirsa, perkenalkan aku Risti Hoirunisa. Teman-teman bisa manggil dengan 3 huruf UTY atau Uti. Aku dari semester 6 jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam bersama mereka di sini. Wih, hidup KPI, yang KPI yang berprestasi. Itu slogan kita guys. Nah, oke. Teteh, kita langsung saja ya ke bukunya. Coba spill judul buku yang menjadi karya di buku ini apa, dan refleksi apa sih yang melatar belakangi dari judul tersebut. Aku pengen denger dulu dari Teh Uti kayaknya. Boleh Teh Uti? Boleh ya. Karena aku tuh menulis temanya tuh banyak banget di buku antologi Senandika itu ya. Namun ada beberapa yang menjadi acuan gitu ya. Dan menurut aku tema ini menjadi turning point gitu bagi diri aku maupun hidup aku. Dan aku rasa bukan hanya aku gitu yang mengalami ini, tetapi banyak dari semua kalangan pasti mengalami hal ini. Wih, ada yang penasaran gak judulnya? Penasaran sih Teh, serius. 1 kalimat. Apa tuh? Merelakan. Iya. Gimana tuh? Aduh. Rasanya merelakan itu sangat berat ya. Susah banget. Iya. Kalimatnya simpel tapi itu prosesnya itu butuh perjuangan banget ya, Teh. banget gitu ya. Betul. Nah, teman-teman gitu ya, aku ngerasa si judul ini tuh bisa mewakili para pembaca dan teman-teman muda sekalian gitu betul. ya. Karena tadi kan yang ngerasain tuh bukan hanya aku, ternyata banyak dari teman-teman aku. Iya, aku mungkin juga entah ini gitu ya, merasakan atau sedang ada di posisi merelakan gitu ya. Serius Teh, apalagi kalau merelakannya harus karena Allah. Iya, bener banget. Dan tahu gak sih gimana aku menulis tema tentang merelakan itu? Gimana tuh Teh? Ketika aku menulis tema tentang merelakan itu, aku ada di posisi yang gak stabil gitu ya, baik secara emosional maupun mentality gitu ya. Si pikiran tuh kayak rame banget ya, karena itu overthinking, terus kadang krisis kepercayaan diri sendiri gitu ya. Nah, makanya aku menulis merelakan ini benar-benar relate sama kalangan kita sekarang gitu ya. Iya, betul. Nah, dimana dari struggling yang aku rasakan itu, aku mendapatkan satu pelajaran bahwa merelakan itu kesadaran bahwa kita tuh gak bisa memaksakan, gak bisa mengontrol segalanya itu sesuai dengan kehendak kita. Iya, betul. Betul banget kan, rasa banget. Nah, itu yang bisa aku ambil dari tema menulis ini gitu ya. Kalau kita buka sedikit definisi dari merelakan itu kan secara bahasa itu tuh rela, sedia gitu ya. Kalau secara psikologisnya itu adalah kemampuan untuk menerima kenyataan yang tidak sesuai dengan ekspektasi, tapi tanpa mematikan perasaan yang muncul, perasaan yang hadir gitu. Jadi artinya ketika kita sedih, ketika kita kecewa gitu, ketika kita marah terhadap kehilangannya sesuatu gitu, itu sah-sah aja gitu untuk mengeluarkan emosi gitu. Namun yang terjadi kita jangan terus stuck di situ gitu. Iya, betul. Dan kerelaan ini atau merelakan ini tuh kita tuh ada di posisi sadar gitu. Iya. Sadar kita cuman dititipin gitu ya. Segala yang kita punya, baik itu rasa, raga, bahkan orang-orang yang kita sayangi, itu semuanya hanya milik Allah.
Iya betul. Kalau milik Allah berarti secara logika kita itu gak pernah benar-benar punya dan gak pernah benar-benar milik gak sih? Iya betul. Nah karena semuanya itu milik Allah gitu. Dan teman-teman, percaya kepada Allah itu bukan bentuk pasif, melainkan aktif mencari makna dari hal yang sudah terjadi di diri kita gitu. Iya betul. Dan satu hal yang paling aku kaji sampai saat ini, bahwa merelakan itu bukan cuman urusan hati, tapi urusan akal juga, perpaduan antara logika dan iman gitu. Iya betul. Jadi istilahnya kayak gini, kita ambil contoh kasus misalnya ketika kita ingin bekerja kemudian kita gagal atau ditolak kerja gitu. Kalau kita lihat dari kacamata iman gitu ya, mungkin Allah ingin melindungi kita dari hal-hal yang negatif, ingin menjauhkan kita dari lingkungan yang toksik gitu ya. Nah kalau kita lihat dari sisi akal gitu, karena kan kita manusia gitu diberi potensi untuk berpikir, menganalisa dan mengkaji terhadap sesuatu yang terjadi gitu ya. Nah kalau secara logika ketika kita gagal untuk bekerja, kita bisa kan improve CV, terus asah lagi skill, terus kita bisa cari peluang-peluang baru yang memang cocok untuk kita gitu. Nah jadi si merelakan ini kita tetap tawakal, tetap pasrah dalam proses penyembuhannya gitu, bahwa hasilnya itu ada dalam genggaman Allah gitu. Kalau dalam surat Al-Hud ya, surat Hud gitu ya, wa ilahi yurja'ul amru kulluh, yang artinya hendaknya segala sesuatu itu dikembalikan kepada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisa disimpulkan ya bahwa merelakan itu bukan cuma capek hati, tapi akal juga berputar gitu ya. Bagaimana kita mengontrol sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita, ekspektasi gitu, ya. Dan kita juga bisa mengontrol respon kita terhadap sesuatu itu gitu. Kita nggak bisa memenuhi ekspektasi dalam diri kita sendiri, tapi kita bisa mengontrol how you respond, mengontrol apa sih respon kita dan mengontrol bagaimana respon kita terhadap sesuatu itu. Lalu juga merasakan gak sih rela itu kayak roller coaster, jatuh bangkit dan itu siklus kehidupan manusia kayak gitu gak sih? Nah ini kayak gitu gak sih? Iya betul sekali, jangan ditanya lagi. Kayak gitu Betul. Waduh, aku sangat terasa banget gitu ya, entah apa yang dulu Teh Uti rasakan gitu, tapi ini emosinya benar-benar terasa gitu sampai ke aku, dan kayak merasa dejavu juga sama hal-hal yang harus aku relakan. Dan di sana tuh memang aku dituntut untuk kalau aku dikasih dua pilihan gitu, apakah aku akan tetap terus dengan segala penyesalan aku dan stuck di sana, atau aku lebih mendorong diri aku dan mencari banyak hikmah yang bisa membuat aku bangkit gitu. Oke, bagus. Jadi cocok tuh sama statement yang bilang kayak gini, bahwa merelakan itu bukan tentang melupakan seluruhnya secara total, amnesia, memori yang hadir itu dilupakan seluruhnya, bukan kayak gitu. Tapi kita tuh tidak mempertahankan kelukaan kita itu, atau si kelukaan itu mendikte langkah kita. Iya, betul. Gitu. Jadi walaupun prosesnya benar-benar wah banget ya, untuk merelakan itu bukan suatu hal yang mudah gitu ya, tapi kita harus tetap berjuang, berusaha, dan hasilnya kita tetap ikhtiar, tawakal. Betul. Kalau misalkan ngambil di episode yang pertama, dalam judul buku Teh Maura itu, Teh Maura ada menulis tentang menemukan Tuhannya, menemukan jalan pulangnya, yang dimana itu tuh pasti Allah tuh banyak mengenalkan dirinya dengan rasa luka-luka itu gitu. Makanya banyak alhamdulillah yang Allah berikan hidayah melalui proses pendewasaan yang mungkin tidak semudah itu gitu. Makanya bersyukur banget sih alhamdulillah ketika di masa muda banyak mengalami struggle, itu tuh hal yang wajar, dan aku malah mungkin senang karena Allah tuh menotis itu kepada aku gitu. Berarti Allah tuh menganggap aku ada sebagai hambanya, dan Allah pengen aku menggantungkan semuanya gitu kepadanya. Makanya betul sih, perjalanan spiritual itu seneng kalau diujinya sama luka. Bener gak sih Teh? Iya, betul. Masya Allah, Teh Uti keren banget sih.
Masya Allah, nanti ini pasti harus dibaca teman-teman, karena kita juga pengen tahu gitu ya, pengen bisa kadang untuk mengerti seseorang itu kita juga bisa membaca melalui tulisan-tulisannya. Betul teh? Betul sekali. Betul, karena itu biasanya ungkapan dari isi hatinya tuh ya. Cerminan gitu ya. Betul. Karena ditulisnya ilmiah gitu, emosinya Betul. sedang alami gitu. Betul. Dan manusiawi banget gitu. Aku pengen denger nih dari TH ini, karena tadi belum bersuara ya. Gimana? Nah, karena TH ini itu sebagai penanggung jawab, aku pengen tahu kenapa sih TH ini tuh mengambil tema buku antologi tema antologi Senandika itu sebagai tema utamanya gitu teh. Kenapa tuh? Mungkin judul ya, bukan tema secara umum. Nah, betul. Ya, Judulnya. antologi Senandika itu merupakan judul dari pilihan dan diusungkan oleh ilustrator kita. Ilustratornya itu dari mahasiswa itu sendiri. Oh iya, Ya, siapa tuh? namanya tuh Haifa Hatuala Zahra. Iya. Haifa. Iya, merupakan ilustrator dari buku antologi Senandika ini gitu. Nah, beliau tuh kan berbagai macam pilihan nih. Nah, dipilihlah antologi Senandika sebagai judul dari buku ini. Dan Senandika itu sebenarnya bisa diartikan sebagai dialog atau monolog gitu ya, yang terjadi di dalam pikirannya sendiri dan diungkapkan melalui tulisan gitu. Nah, ini kan buku antologi Senandika ini berbagai macam tema, judul, subjudul gitu kan, dan itu semua dirangkum dalam judul Senandika gitu, antologi Senandika itu sendiri gitu. Jadi di dalam itu pesan-pesan itu banyak, tapi intinya tuh ya pesan-pesannya itu ada di dalam kepala penulisnya itu sendiri gitu, yang disampaikan melalui tulisan gitu. Gitu teh. Tapi aku pengen tahu juga arti dari Senandika itu sendiri apa sih teh? Mungkin secara bahasa dulu ya. Mungkin kalau tadi kan penjelasannya udah, sekarang penjelasannya secara bahasa. Senandika tuh sebenarnya berasal dari kata ngandika ya, dari Jawa gitu, yang artinya tuh bertutur ya, tadi bertutur atau bercerita gitu. Bertutur dan bercerita. Nah, kalau di sini itu kan dalam bahasa Indonesia tuh diri sendiri satu gitu. Nah, artinya tuh dia sendiri bercerita dan bertutur. Nah, dalam hal ini berarti tulisan gitu. Yang tadi aku sebutkan, setiap judul, subjudul yang ada di sini itu bercerita tentang berbagai macam gejolak pikiran yang ada dalam pikiran masing-masing penulis itu sendiri gitu, dengan tema-tema yang berbeda dan judul-judul yang berbeda, subjudulnya ya gitu. Oke, Masya Allah. Oh itu ternyata filosofi dari antologi Senandika itu sendiri ya. Betul, tapi memang variatif banget gitu ya untuk judulnya. Keren sih, kalian harus baca juga guys. Nah, Harus baca. Betul. Kalau mau order bisa langsung hubungi ke Teteh juga kan ya. Boleh. Ada di link Shopee juga udah ada. Tuh, keren kan? Ayo guys. Nah, oke. Oke, Teteh. Aku pengen tanya juga langsung ke Teh ini ya, gitu, mengenai struggle apa sih? Karena biasanya kalau jadi editor tuh agak berbeda juga gitu ya dari penulis. Nah, gimana sih struggle apa aja yang Teteh hadapi juga gitu loh? Oke, ngomong-ngomong tentang struggle ya, aku mungkin akan bahas kenapa aku jadi editor dulu ya. Oh, boleh banget tuh. Nah, sebenarnya aku tuh karena aku seorang pembaca buku yang benar-benar suka banget baca buku ya, sampai 100 buku aku baca setahun gitu. Waduh. Nah, aku pengen ada gebrakan baru nih gitu. Gimana caranya masih berkaitan dengan buku tapi ningkat levelnya gitu. Betul. Akhirnya aku milih pengen jadi editor sendiri gitu. Editor ya PJ-an aku sendiri gitu. Ini buku antologi Senandika gitu. Walaupun terkesan belum profesional ya, maksudnya belum di bawah media gitu, belum di bawah lembaga atau lain sebagainya gitu. Dan kenapa untuk menggapai mimpi harus hal besar dulu, padahal hal kecil pun bisa diraih gitu. Iya, betul. Nah, salah satunya dari aku kan ini proker, bagian dari proker HMPS ya kalau sekarang ya. Kalau dulu zaman aku nulis ini, ngedit ini ya masih HMJ gitu ya. Iya, betul. Nah, untuk
buku ini adalah editan pertama aku. Sambil aku belajar gimana sih jadi editor, kan untuk menggapai apa yang kita impikan ya harus terjun gitu ya, langsung nggak belajar pun harus langsung mengaplikasikannya gitu ya. Nah, aku aplikasikan itu semua dalam buku antologi Senandika gitu. Ya walaupun masih sambil belajar gitu, karena apa ya, sesuatu tuh nggak akan sempurna kalau kita merasa cukup dengan diri kita sendiri itu dalam hal belajar atau hal apapun itu gitu. Nah, untuk mengedit ini sendiri gitu ya, banyak sekali struggle, banyak sekali ya. Yang pertama ya mungkin untuk editor pertama ya, bagi aku sendiri pasti banyak sekali struggle gitu. Aku mengedit ini tuh beberapa kali balikan ya, maksudnya tuh sekali aku rasa aman, tapi pas kedua kalinya masih ada yang kurang, masih ada typo dan lain sebagainya gitu. Dan ketiga, keempat, kelima kalinya sama gitu. Dan untungnya kayak aku belajar dari sini, ternyata untuk menjadi editor buku tuh nggak segampang dan nggak semudah itu gitu. Memerlukan keahlian kayak ketelitian gitu ya, terus belajar terus gitu. Kalau ada misalnya spasi antar kata harus kayak gimana, stripnya harus kayak gimana gitu ya, terus ejaannya harus kayak gimana, terus bahasa Inggris harus dimiringi gitu kan. Terus kayak kata di sama kata lain tuh harus dipisah. Kalau misalnya dengan kata benda atau dengan kata kerja kan harus disatuin gitu kan. Hal-hal yang sekecil itu tuh harus diperhatikan oleh editor, dan editor tuh bertugas atau ya tugasnya tuh ya untuk gimana caranya tulisan tuh berkesinambungan dengan makna yang disampaikan oleh penulis gitu, agar enak dibaca kayak gimana. Terus harus ada kayak interaksi sama penulis. Ini boleh nggak diubah diksinya sedikit karena tidak sesuai atau gimana gitu kan. Nah, itu bisa berkomunikasi terus dengan penulis gitu kan. Terus kayak aku juga sebagai penanggung jawab ya, dan penanggung jawab di sini harus menghubungkan antara ya editor aku sendiri dengan penulis dan juga penerbit gitu. Nah, penerbit itu sendiri gitu, dan bagaimana caranya kayak apa ya, ketiga ini kan aku sebagai penulis juga, pengedit sama penanggung jawab penyusun naskah ini. Keren gitu banget sih itu. Selain menjadi editor, salah satu struggle aku tuh mengumpulkan naskah. Mengumpulkan naskah di sini tuh kayak aku perlu 5 bulan untuk mengumpulkan naskah. 5 bulan? Serius? Karena ya mungkin husnuzonnya banyak orang yang rendah hati untuk mengirimkan naskahnya gitu ya. Masya Allah. Itu harus perjuangan untuk kayak memaklumi juga gitu ya. Memaklumi ya tentu gitu. Cuman aku di sini karena ini tuntutan proker aku sendiri, jadi aku meminta langsung ke orang-orang yang menurut aku punya standar kayak nulisnya bagus gitu ya. Aku datangi satu-satu. Teteh AA boleh mengirimkan naskahnya, termasuk ke KPI 223. Masya Allah, 22, iya. gitu Gila, ya. aku sempet ini tapi nggak ngirimin juga kan. 21 juga aku dimintai naskahnya gitu. Kata gak apa-apa, sederhana juga, itu kan sebuah karya juga yang harus kita banggakan gitu ya, harus kita ya maksudnya kirimkan lah gitu ya, untuk menjadi sebuah buku gitu. Dan ini mengajarkan bahwa perjalanan untuk menjadi besar itu kan harus dari kecil dulu gitu ya. Dari kita mengumpulkan naskah yang menurut kita remeh gitu, tapi ya pasti mengandung makna di dalamnya gitu ya kalau kita renungkan setiap tulisan itu kan. Nah, itu yang menjadi salah satu struggle terbesar aku ya, mengumpulkan naskah harus 5 bulan, terus bagaimana memikirkan caranya untuk bagaimana naskah itu terkumpul gitu. Nah, kalau misalnya penulisan sedikit pasti ya kan halamannya sedikit gitu, dan ini juga 21 penulis itu 136 halaman.
Oh, tapi itu Jadi tergantung apa sih masih termasuk kecil gitu. Maksudnya sedikit gitu ya. Iya, Kan halamannya. biasanya yang tebal tuh 200-an, 300-an gitu. Dan ini untuk pengawalan ya antologi Senandika yang ya buku antologi KPI pertama itu bener-bener patut dibanggakan ya. Dan menurut aku sendiri Keren sih. ya tepuk tangan dulu. Yeay. Dan untuk aku sendiri apa ya, suatu kebanggaan aku bisa tahu bagaimana perjalanan sebuah buku itu diciptakan ya dibuat gitu ya. Menjadi editor tidak mudah, menjadi penanggung jawab juga tidak mudah gitu ya, menjadi penulis juga tidak mudah gitu. Apalagi penerbitan juga layoutnya, karena aku dulu belum belajar layout, jadinya aku serahkan ke penerbit gitu. Dan untuk tahun sekarang karena insya Allah akan ada antologi KPI kedua ya. Oh my god guys. Ditunggu aja ya. Untuk layout pasti akan dari mahasiswa itu sendiri, layout, editor, ilustrator juga, desain covernya sama desain yang ada di dalam bukunya. Insya Allah aku akan memaksimalkan dari mahasiswa itu sendiri selain tulisannya ya gitu. Iya betul. Nah itu sih untuk struggle-nya. Ih, keren banget sih, pasti nggak mudah itu, banyak malam-malam yang dilalui dengan penuh tangisan mungkin ya. Belum lagi jadi mahasiswa itu sendiri punya tugas pastinya kan ya, dimana harus nyusun deadline, ngumpulin deadline, terus ngumpulin ini juga, lumayan banget itu. Tapi itu mungkin ketika jadinya merasa bucat bisul gitu ya kayaknya tuh. Alhamdulillah gitu. Dan mau sampaikan satu hal lagi. Apa boleh banget tuh? Aku pengen berterima kasih ya kepada koor aku. Siapa tuh? Bang Gozi ya. Sebenarnya aku ada di tahap dimana aku pengen menyerah untuk mengumpulkan buku gitu. Maksudnya bukan menciptakan, membuat atau mengkoordinasi buku ini gitu. Kalau bukan dengan dukungan koor aku, Bang Gozi ya. Iya, Bang Gozi pernah berkata seperti ini. Aku pengen berhenti di tengah-tengah sebenarnya. Cuman Bang Gozi bilang, kasihan dong yang udah berkomitmen untuk mengirimkan naskahnya. Itu seperti itu bagaimana gitu. Dari situ aku berpikir, oh iya harus diteruskan perjuangannya gitu demi siapa yang udah berkomitmen dalam pengumpulan naskah ini gitu. Seperti itu. Ya Allah, Bang Goji meskipun gak ada di sini ya, tapi alhamdulillah tersampaikan juga. Nah, lanjut lagi nih ya Teteh. Aku pengen banget nih tahu pesan atau makna apa sih yang sebenarnya pengen Teteh sampaikan kepada para pembaca ini melalui buku ini. Boleh dari Teh Uti terlebih dahulu mungkin ya. Silahkan Teh Uti, keluarkan semua keinginanmu. Oke, teman-teman semuanya, aku mau berpesan untuk para pembaca yang telah membaca tema-tema yang sudah aku tuangkan gitu ya, relung hati yang sudah aku tuangkan dalam bentuk tulisan ini, bahwa bukan soal memiliki segalanya gitu ya, melainkan kita tuh harus terciptanya koneksi antara seorang manusia dengan sang kholiknya gitu, untuk mendapatkan kebermanfaatan baik bagi diri sendiri maupun lingkungan sekitar gitu ya. Jadi untuk Muda Budak di sini, hidup kita tuh bukan soal tentang eksistensial atau pencapaian belaka gitu, melainkan kita harus membangun koneksinya gitu agar lebih bermanfaat untuk diri, baik orang lain. Seperti itu teman-teman. Masya Allah, semoga para penonton juga, apalagi yang udah membaca, bisa tersampaikan gitu ya maknanya. Nah, mungkin sebagai closing statement juga nih dari Teh Aini ya, sebagai penanggung jawab sekaligus editor, apa sih pesan atau makna yang pengen disampaikan kepada para pembaca juga nih Teteh? Sebenarnya kalau pesan dan makna tuh pasti udah ada di dalam buku ini ya. Paling yang aku pengen sampaikan adalah setiap buku itu punya makna, filosofi,
tersendiri gitu ya untuk hal-hal yang udah penulis itu sendiri tulis. Dan aku sebenarnya punya makna tersendiri dan orang-orang pun punya makna yang bisa diambil tersendiri kalau mereka membaca buku ini. Yang pengen aku sampaikan lagi adalah buku ini di awal aku sampaikan berbagai macam subjudul dan tema yang para penulis sampaikan dalam buku ini pasti punya berbagai makna dan filosofi tersendiri. Dan untuk bagaimana tahu apa aja yang menjadi poin-poin atau suatu hal yang pengen disampaikan penulis, baca aja bukunya. Betul. Ya. Di Antologi Senandika. Iya. Mungkin bisa kalau mau beli bisa ada di link Detak Pustaka sebagai penerbit dari buku Antologi Senandika ini. Ke teman-teman, kita harus sering banyak membaca pun karena ini bagus ya hadir dari isi pikiran manusia yang berbeda-beda. Jadi kita juga bisa memperkaya sudut pandang kita gitu kan. Nah, alhamdulillah, terima kasih banyak atas sharing-sharingnya, telah menyempatkan waktunya untuk kesini gitu ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, terima kasih. Seneng banget bisa berbincang-bincang bersama kalian. Ditunggu banget ini Antologi Senandika Part 2, insya Allah. Semoga aku punya keberanian untuk ikut juga ya. Harus. Bantu juga ya. Nah, alhamdulillah. Mungkin kita tutup saja dengan say hi. Dadah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe.